Tiba-tiba, warga kampung Pelatar Sukabumi dikejutkan oleh suara teriakan Ada mayat! dari seorang warga yang sedang memancing di sungai. Warga lain yang mendengar suara itu segera bergerak cepat menuju asal suara. Ternyata, mayat itu adalah seorang bocah perempu yang ditemukan di aliran Sungai Cimandiri, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Kejadian ini menghebohkan warga setempat. Kondisi mayat tersebut sudah kaku. Saat itu diduga korban hanyut. Polisi tiba di lokasi, mengevakuasi jenazah. Kemudian meminta keterangan dari beberapa warga. Namun tidak ada yang mengenali sosok korban tersebut. Bocah itu bukanlah warga dari kampung Pelatar. Kami tidak mengenalinya. Astagfirullah, anak siapa atuh ini teh? Setelah dilakukan otopsi, hasilnya sungguh mencengangkan. Korban tidak mati tenggelam, melainkan telah mengalami perlakuan Identitas korban pun terungkap. Bernama Nadia Putri. Semasa hidupnya, Nadia pernah tinggal bersama orang tua angkat dan kakak-kakak angkatnya di Kampung Bojong Loa Wetan, Kelurahan Situ Mekar, Kota Sukabumi. Mereka baru tinggal selama 1 tahun di sebuah rumah kontrakan di wilayah Bojong Loa. Keluarga angkat yang mendapat kabar duka sangat terpukul, terutama ibu angkatnya. Dia menangis histeris, menampakkan wajah sangat bersedih saat proses pemakaman. Petugas polisi melanjutkan penyelidikan karena banyak kejanggalan, dan akhirnya fakta yang mengejutkan pun terungkap. Sebelumnya, maaf guys, Bogor tiap hari hujan, dan saya masih flu, masih bindeng, karena saya nggak pernah minum obat setiap terserang flu, kecuali udah sangat parah. Jadi, untuk sementara ini, konten saya menggunakan asisten suara. Oke, langsung cus ke kisahnya. Dalam sebuah keluarga yang penuh dengan drama, Nadia Putri lahir sebagai anak pertama dari pasangan Sri Yuliganti dan Hadi. Namun, nasib berkata lain ketika rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian saat Nadia masih berusia 7 bulan. Sri, yang harus menjalani hidup sebagai janda, akhirnya menemukan tempat tinggal sementara di rumah kakaknya. Tetapi keadaan ekonomi semakin sulit baginya. Hingga suatu hari, ada pasangan suami istri yang mengubah segalanya. Mak Kokom dan Sarjang, pasangan yang penuh belas kasih. Melihat keadaan Sri dan Nadia, mereka merasa iba. Tanpa pikir panjang, mereka menawarkan diri untuk merawat Nadia, akan menjaganya dan menyekolahkannya hingga Nadia tumbuh dewasa. Tawaran itu pun diterima oleh Sri. Secercah harapan dan kebahagiaan mataharinya akan bersinar. Dengan perjanjian, kalau udah nggak sanggup lagi merawatnya, kasihin lagi anak ini ke saya, kata Sri. Sejak saat itu, Nadia dirawat oleh Mak Kokom dan Sarjang. Namun, keadaan ternyata membuat Mak Kokom dan Sarjang tidak sanggup lagi merawat anak itu. Sementara, Sri menikah lagi dengan suami kedua dan memiliki anak kedua dari pernikahannya itu. Sekitar 2 tahun kemudian, Sarjang dan Mak Kokom yang memang sudah tua mulai sering sakit. Mereka lupa apa kata Sri di perjanjian di awal. Kalau udah nggak sanggup lagi merawatnya, seharusnya dia kembalikan anak itu pada Sri. Mak Kokom ternyata malah memberikan anak itu pada orang lain, bernama Sri Rahayu alias Yuyu dan Hidayat. Mereka adalah sepasang suami istri yang tinggal di rumah kontrakan milik Mak Kokom. Akan tetapi, ada sumber lain yang mengatakan Mak Kokom sebetulnya telah mengembalikan Nadia ke Sri ibu kandungnya. Namun, saat itu Sri masih dalam keadaan sulit ekonomi dan harus mengurus anak kedua yang masih bayi. Akhirnya, Sri memberikan Nadia pada Hidayat dan Yuyu. Pasangan suami istri itu sudah memiliki 2 orang putra remaja. Ya, begitulah. Terkadang, sumber berita bisa saja kurang akurat, dan ada perbedaan dengan faktanya. Tapi ya kira-kira kurang lebih seperti itulah. Nah, sejak saat itu,
Sri Yuliganti, tidak pernah bertemu lagi dengan putrinya. Dia sempat mencari-cari sang putri, tapi tidak berhasil ditemukan karena keluarga Yuyu sering berpindah-pindah rumah kontrakan. Yuyu dan Dayat bukanlah orang kaya. Bisa dikatakan rumah tangga mereka tergolong sebagai kalangan kurang mampu. Tapi mereka mengambil Nadia sebagai anak angkat karena Hidayat ingin memiliki anak perempuan. Hidayat saat itu berusia 60 tahun. Dia udah gak kuat lagi memenuhi nafkah batin istrinya, sehingga Yuyu melakukan itu pada kedua putranya yang masih remaja, usia 16 dan 14 tahun saat itu. Kegilaan keluarga Yuyu semakin jadi. Nadia jadi pelengkap penderita. Selain dianiaya ayah, Nadia jadi tempat otak ngeres mereka. Bocah itu sering diperkos oleh anak-anak Yuyu atas perintah Yuyu. Hingga suatu hari, Yuyu merasa cemburu melihat putra-putranya berhubungan dengan Nadia, sehingga Yuyu menghabisi nyawa bocah itu. Gilanya, setelah bocah itu tidak bernyawa, Yuyu dan salah satu anak kandungnya melakukan hubungan itu di samping jasad Nadia. Bahkan, Yuyu memerintahkan putranya untuk melakukan hubungan itu pada Nadia yang telah TS. Untuk menutupi kejahatannya, kemudian Yuyu dan kedua anak kandungnya membawa jasad Nadia lalu membuangnya ke Sungai Cimandiri yang jaraknya belasan kilometer dari tempat tinggalnya di Kecamatan Lembur situ. Warga setempat menemukannya pada 22 September tahun 2019. Polisi menemukan beberapa bukti dan fakta. Penggeledahan di rumahnya ditemukan ceceran cairan pria pada pakaian, pada kasur, dan beberapa tempat di dalam rumah itu. Ini sangat menjijikan. Mungkin kandang hewan pun gak separah itu. Saat ditanya oleh awak media, kenapa melakukan itu? Yuyu menjawab, gak tahu ya. Saya pingin aja sama anak saya. Dan karena suami saya udah gak kuat lagi. Wah, parah sih ini. Sungguh di luar nalar. Dia pingin sama anak kandungnya. Dia juga yang nyuruh anaknya begituan sama Nadia. Kemudian cemburu melihat anaknya begituan. Lalu menghabisi Nadia. Sepertinya orang ini ada kelainan jiwa deh. Ya, selanjutnya kondisi kesehatan jiwa Yuyu dan anak-anaknya pun diperiksa. Hasilnya, tidak ada gangguan jiwa pada diri mereka. Salah satu faktor penyebabnya karena kedua remaja pelaku itu sering nonton film gituan. Mereka sering berhalusinasi, sehingga melampiaskan itu pada ibu kandung dan Nadia adik angkatnya. Tapi apa yang dikonsumsi oleh mereka? Apakah mereka konsumsi narkobu? Atau ibon? Entahlah. Tapi yang jelas, ya demikian. Dan, menurut sumber, Yuyu sempat menawarkan Nadia pada tetangganya seharga 3 juta rupiah. Nah, mungkin ada juga faktor penyebab Nadia nggak laku dijual. Jadi, Yuyu melampiaskan kekesalan pada Nadia dengan cara menganiaya. Dan pada akhirnya, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada tanggal 12 bulan Maret tahun 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi menjatuhkan vonis 13 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Bila denda tidak dibayar, harus diganti dengan 3 bulan kurungan pada Yuyu sebagai otak pelaku. Lalu bagaimana dengan anak-anak Yuyu? Menurut sumber, anak Yuyu yang remaja usia 16 tahun divonis 7 tahun, lebih 6 bulan penjara, dan ditambah pelatihan kerja selama 10 bulan. Sementara, anak Yuyu yang usia 14 tahun dihukum 1 tahun dan diberi pelatihan kerja di panti sosial. Berarti kurang lebih 9 tahun lagi Yuyu akan bebas. Ya, mungkin bila dia tidak mendapatkan remisi. Dosa apa yang tidak ada ampunan? Beruntung, mereka tidak divonis seumur hidup atau hukuman termaksimal. Demikian kisah kali ini.
Bila ada fakta lain dari kasus ini yang kalian ketahui, jangan lupa komen di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang udah mampir. Terima kasih juga yang udah memberikan kritik dan saran. Saya terima dengan senang hati. Dan terima kasih banyak yang udah subscribe, like, dan share channel ini.